Dan Tuhan berkata kepada Petrus, "You love me? Apakah kamu mengasihi aku?" Berapa kali ditanya? Berapa kali Petrus mengkhianati? Untuk setiap pengkhianatan, kasih Tuhan mengalahkan pengkhianatan Petrus. The power of forgiveness. Petrus takut mati gak saudara? Petrus takut aniaya gak? Takut. Kalau gak takut mati, dia gak mungkin nyangkal Tuhan Yesus. Karena dia ngeliat Tuhan Yesus didera kayak gitu, dia gak kuat. Dia gak mau, makanya dia mengkhianati. Kok bisa Petrus yang sama yang takut mati? Sekarang saudara bisa buka di Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-28 dan selanjutnya. Waktu Petrus dan Yohanes ditangkap, digebukin, dipukulin karena Injil. Petrus yang sama yang takut mati, sekarang berani menghadapi kematian. Itu pemuridan. Kok bisa? Petrus yang sama, yang hanya mikirin dirinya sendiri. Kok bisa Petrus yang sama, yang hanya mikirin keselamatannya sendiri? Kok bisa Petrus yang sama, yang hanya memikirkan kenyamanannya sendiri, menjadi Petrus yang sama, yang bisa menghadapi kematian dengan penuh keberanian. Bahkan sejarah mencatat waktu dia mati disalib seperti Tuhannya. Ironis ya, dia nyangkal Tuhan Yesus karena takut senasib sama Tuhan Yesus. Tapi dia mengakhiri hidupnya senasib dengan Tuhan Yesus. Tapi dia berkata, aku gak layak disalib seperti Tuhanku. Balik! Murid. Apa sih harta seorang murid? Menjadi sama seperti gurunya. Saudara mau jadi siapa? Yudas atau Petrus? Choose. Yudas easy way out. Gua gak kuat, mati. Saudara hari ini pilih. Kamu Yudas atau kamu Petrus? Petrus mengerti the power of forgiveness and love. Kalau saudara Petrus, bangun lagi hari ini. Jangan berkata aku gak bisa. Jangan berkata aku gak mampu. Kalau saudara Petrus hari ini, lakukan bagianmu. Ampuni orang lain karena kamu terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Kalau kamu Petrus, jangan isolasikan dirimu. Tapi ini waktunya di mana Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bangkit. Orang-orang yang mau berperan. Hari ini tanya sama dirimu, kamu Petrus atau kamu Yudas? Saudara Petrus dan Yudas dua-duanya menerima janji yang sama. Saudara bisa duduk di sini dan kita semua bisa terima janji yang sama. Tapi tidak semua orang yang menerima janji mengalami janji. Karena di dalam setiap janji ada yang namanya perjanjian. Apa itu perjanjian? Hidup taat. Hidup berkata ya. Hidup tunduk kepada kehendak Tuhan. Jadi mengampuni opsi atau keharusan? Harus. Bukan cuma pengampunan. Apapun yang sifatnya hidup taat kepada kehendak Tuhan. Bukan masalah bisa atau gak bisa. Kita udah jelas kagak bisa. Makanya ada seorang penolong namanya Roh Kudus. Period. Jadi kalau ditanya, pasti bisa gak? Pasti. Katakan sama-sama pas. Masalah mau atau tidak mau is up to you. Yang mengerti katakan amin. Ada kuasa di dalam pengampunan. Ada kuasa di dalam kasih setia. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin saudara. Saya berdoa saudara tanya hari ini. Kamu Petrus atau kamu Yudas Iskariot? Saya tutup di bagian terakhir. Boleh? Buka sama-sama dengan saya dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal yang kelima. Ayat 3, ayat yang ke-9. Tadi saya mau ngomong sedikit tentang pernikahan. I have no time. Tapi saya kasih satu contoh tentang pernikahan. Betapa pernikahan itu penting.
Oke. Saudara, di tengah-tengah keadaan. Oke, sebelum Kisah Rasul 5, tolong dulu Kisah Rasul 4 ayat 31 dan seterusnya. Kisah Rasul 4 ayat 31 dan seterusnya. Saya mau saudara perhatikan baik-baik ya. Baik-baik. Saudara, di tengah-tengah keadaan gereja lagi ngalamin kebangunan rohani. Saudara dan saya lagi hidup di masa-masa yang unik nih. Saudara tahu di tengah-tengah keadaan yang semakin gelap, gereja semakin bersinar. Orang Kristen semakin bersinar. Ya, Anda gak mungkin bisa lihat bintang di tengah-tengah siang bolong. Jadi semakin gelap keadaan, ini masa terbaik saudara dan saya. Makanya orang percaya harus mengerti siapa kamu di dalam Kristus. Ini bukan panti, gereja bukan yayasan. The moment gereja sudah kehilangan supranatural dan yang spiritual, gereja sudah bukan lagi gereja. Makanya jangan sampai kita melakukan ibadah, tapi pada hakikatnya kamu pungkiri kekuatannya. Ada ayatnya nggak? Ada, 2 Timotius 3 yang kelima. Mereka melakukan ibadahnya secara lahiriah. Artinya apa? Kamu ke gereja, ikut ibadah, kasih persembahan, nyanyi angkat tangan, dengar khotbah. Tapi the moment kamu memungkiri kekuatan Tuhan, ibadahmu sia-sia. Makanya saya katakan Anda orang beriman, bukan orang beragama. Apa sih bedanya agama dan iman? Agama selalu mulai dengan perbuatan terlebih dahulu. Tapi kalau iman selalu mulai dengan yang namanya pengenalan. Alkitab berkata iman tanpa perbuatan kalau gitu perbuatan tanpa iman juga Agama mintanya do. Iman mulainya pakai pengenalan, bukan perbuatan. Kamu berbuat tapi gak kenal, for what? Kamu berbuat tapi kamu gak mengenal Tuhan. Buat apa pelayananmu? Cuma aktivitas. Kenapa Anda melakukan apa yang kamu lakukan? Karena kamu mengenal hati Tuhan. Iman harus disertai perbuatan. Tapi perbuatan harus disertai dengan iman. Saudara dan saya orang beriman. Dan iman fokusnya kepada pengenalan. Bukan perbuatan dulu. Perbuatan mengikuti pengenalan. Kalau agama minta semuanya sempurna. Kalau iman bukan masalah kesempurnaan, tapi keserupaan. You are more like Jesus. Itu kasih karunia. Kasih karunia memampukan saudara melakukan yang kamu gak bisa lakukan, tapi harus lakukan. Tapi saya mau upgrade saudara. Saudara dan saya bukan hanya hidup berdasarkan kasih karunia. Tuhan mau kasih yang namanya perkenanan, favor. Catat, kasih karunia adalah saudara dimampukan melakukan sesuatu yang kamu gak bisa lakukan, tapi harus lakukan. Tapi kalau perkenanan beda saudara. Apa itu perkenanan? Favor. Perkenanan adalah saudara dimampukan melakukan sesuatu yang saudara gak bisa lakukan, tapi saudara gak harus lakukan. Saudara mau yang mana? Jangan coba jadi orang Kristen perbatasan. Masuk kepada keseluruhan janji Tuhan. Orang Kristen gak bertahan, berkemenangan. Amin. Upgrade. Jangan jadikan Tuhan hanya tempat dari masalah ke masalah. Go beyond. Anda gak cuma hidup dengan kasih karunia. Tuhan mau kasih yang namanya favor. Anda diberkati dengan cara yang gak lazim. Anda terima yang seharusnya Anda gak terima. Anda menduduki kota-kota, tempat-tempat apa yang kamu pegang dengan tanganmu berhasil. Kenapa? Karena saudara adalah terang di tengah-tengah kegelapan. Itu namanya above and beyond. Yang mengerti katakan amin. Nah perhatikan. Ketika gereja lagi doa, goyang. Jadi pencurahan Roh Kudus cuma Kisah Rasul 2. Atau di Kisah Rasul 4 terjadi kepenuhan Roh Kudus lagi. Terjadi lagi. Ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di Kisah Rasul 2, waktu pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul 2, Petrus yang khotbah 3.000 orang bertobat. Betul? Di Kisah Rasul 4 pencurahan Roh Kudus, bukan cuma Petrus, orang banyak berani memberitakan firman. He wants to take you from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya berdoa hari ini kamu gak puas.
Bisa bayangkan nggak kalau gereja hari ini masih harus membahas mengampuni? Kesian nggak kita gereja? Kesian. Bayangkan kalau di dalam gereja masih banyak orang kepahitan. Kesian nggak? Kesian. Ngenes nasib gereja. Makanya dunia kagak mau jadi orang percaya. Ngapain? Lu stres, gue juga stres. Lu ngeliat suami kayak ngeliat monster. Gue ngeliat suami juga ngeliat bandit. Apa bedanya? Lebih baik suami gue bandit, suami lu kayak monster. Begitu nggak? Yang mengerti katakan amin. Makanya wanita-wanita perkasa kalau lagi ngomong tentang suami. Jangan yang ngomong, ya emang tuh suami kita emang gak becus tuh laki-laki. You know, akhirnya orang dunia ngeliat gereja ya, gak ada bedanya loh. Sedangkan kita udah ngerti prinsip. Apa yang kamu perkatakan, either menciptakan yang namanya kehidupan atau kematian. Dengan kamu mulutnya kayak comberan, kamu ciptakan kultur kematian dalam keluargamu sendiri loh. Betul? Ayat selanjutnya, 32. You gotta change. Waktu pencurahan Roh Kudus terjadi, adapun kumpulan orang yang telah percaya, mereka sehati sejiwa, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah milik mereka sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. This is a culture loh. Tapi ini bukan komunis, saudara. Bukan berarti semuanya sama rata gitu. No, semuanya berkembang. Yang unik, mereka berbagi, mereka belajar mengasihi, mereka ngerti yang namanya komunitas. Emang itu semua orang pada sempurna? Kagak. Tapi mereka praktis yang namanya forgiveness dan love. Kasih setia dan pengampunan. Ayat yang selanjutnya. Meskipun mereka melepaskan hak, melepaskan milik mereka. Mereka peduli akan orang lain. Ini kan semua pengajaran Tuhan Yesus. Beri maka kamu akan diberi. Lebih baik memberi daripada kamu menerima. Mereka praktek prinsip firman. Dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia. Yang apa saudara? Melimpah-limpah. Ayat 34. Mereka saling berbagi. Mereka saling memberi. Mereka mengasihi. Mereka berkorban. Sebab tidak ada seorang pun yang. Kok bisa makin ngasih bukannya makin kurang. Makin ngasih makin nambah. Keren gak saudara? Kalau saudara dan saya ngidupin prinsip firman, emang gak masuk akal. Saya kalau ngampunin dapat apa? Yang ada ego gue diinjak-injak. Menurut daging, begitu. Tapi sudut pandang kerajaan, kagak begitu. Makanya Paulus bilang, buat dunia, imanmu itu merugikan. Makanya hal-hal spiritual tidak bisa dinilai secara lahiriah. Hal-hal spiritual harus dinilai secara spiritual. Saya tutup di sini. Ada seorang ayat yang 35 bernama Barnabas. Dia jual tanah. Dia kasih untuk Tuhan. Dan ditaruh di kaki para rasul. Ayat yang selanjutnya. Nih. Somebody gave an